Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Oke, baik. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Rizky Hikmawan, SIP MSI, selaku dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam pertemuan pagi ini dan terima kasih juga kepada Bapak Rizky Hikmawan karena telah hadir dalam pertemuan ini untuk menjadi narasumber kami pada sesi wawancara integritas kawasan Eropa. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, saya Raisa Rahmadini selaku moderator yang akan membawa jalannya wawancara hari ini. Lalu ada rekan saya Muhammad Yusuf, ada rekan saya juga Eko Okta Pratama, Ana Septianti, Fauzia Latifah Aini, dan Muhammad Habib. Baik, langsung saja kita mulai. Di wawancara kali ini kita akan membahas tentang integrasi kawasan Eropa dengan judul Brexit dan Great Depressions, tantangan terhadap integritas politik Eropa dalam konteks Britania Raya dan Uni Eropa. Di tengah dinamika geopolitik global, Eropa telah menjadi pusat perhatian dalam upaya membangun stabilitas, kerjasama, dan kesatuan antar negara di wilayah ini. Melalui proses yang panjang dan berliku, integrasi politik di Eropa telah menciptakan Uni Eropa, sebuah entitas yang mewakili kesatuan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang luar biasa. Dalam pertemuan ini, kami bertujuan untuk mewawancara Bapak, untuk meminta pendapat Bapak tentang tanggapannya mengenai Brexit dan Great Depressions terhadap terhadap politik Eropa dalam konteks Britania Raya dan Uni Eropa. Baik, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama, Bapak. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, Bapak, kami ingin bertanya, bagaimana proses terbentuknya Uni Eropa dan peranannya dalam memperkuat integrasi di kawasan Eropa? Baik, Bismillah. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Sriwijaya ya yang sudah bersedia untuk mengundang saya untuk dan dan menerima permintaan saya ya di pagi hari ini. Eh, karena kalau agak siang sepertinya saya ada beberapa agenda. Dan berbicara soal integrasi Eropa, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari berakhirnya Perang Dunia Kedua di tahun 1945, yang mana hal itu membuat Eropa berada dalam kehancuran, infrastruktur berantakan, banyak SDM yang meninggal gitu ya, dan mereka diambang krisis yang berkepanjangan. Tetapi dari situlah kemudian muncul sebagian pihak yang berusaha untuk berpikir bagaimana caranya agar Eropa itu tidak lagi berada dalam konflik, tidak lagi berada dalam peperangan. Nah, kemudian seiring dengan adanya eh, kemunculan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan adanya keyakinan bahwasanya harus ada organisasi regional yang kuat di Eropa untuk bisa benar-benar mengikat peran atau mengikat negara-negara ini agar bisa bekerja sama dengan baik, mendapatkan keuntungan, dan sehingga mereka merasa rugi jika harus saling berkonflik. Kita harus pahami bahwa di era sebelum Perang Dunia Kedua, dengan semangat merkantilisme, maka setiap negara berusaha untuk memperkaya dirinya masing-masing. Nah, ini yang kemudian menjadi pemicu terjadinya perang demi perang. Mereka memang mampu untuk menciptakan perdamaian 100 tahun dari tahun 1815 sejak Treaty of Vienna sampai adanya Perang Dunia Pertama di tahun 1914 dengan adanya konsep Concert of Europe. Nah, konsep Concert of Europe ini juga nantinya juga akan berperan penting dalam konteks historis Eropa, di mana ada kesadaran bahwa memang harus ada negara-negara besar yang berpengaruh itu harus diikat dalam satu kerjasama. Nah, oleh karenanya muncul pertanyaan berikutnya, kerjasama seperti apa yang harus dilakukan?
Mengingat mereka baru saja berakhir Perang Dunia, mereka bingung harus kerja sama apa. Sampai akhirnya ada seorang Perancis ya, Jacques Delors, yang eh, mengajukan sebuah proposal. Jadi mengajukan sebuah proposal untuk membentuk semacam organisasi kerjasama yang akan mengikat beberapa negara. Jadi mengikat beberapa negara di Eropa sendiri. Dan proposal itu kemudian diajukan kepada Menteri Luar Negeri Prancis, yaitu Robert Schuman, untuk kemudian ditawarkan ke negara-negara yang lain. Nah, dari situlah kemudian kita tahu muncul apa yang disebut eh, ECSC, European Cold Steel Community. Nah, dan itu ditandatangani melalui Paris Agreement tahun 1951 dan baru muncul atau baru berjalan efektif 1952. Nah, itu cikal bakal awalnya eh, munculnya ECSC yang nanti akan menjadi Uni Eropa. Dan 6 negara yang dipilih memang 6 negara yang secara historis adalah negara besar, yaitu eh, Prancis, kemudian Italia, kemudian negara-negara Benelux, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan yang terakhir adalah Jerman. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Jerman harus dimasukkan? Sementara Jerman itu adalah, dalam tanda kutip ya, biang keladi dari eh, Perang Dunia Kedua seperti itu. Nah, justru beberapa beberapa pihak mendorong agar Jerman wajib masuk supaya nantinya Jerman setiap aktivitas yang dilakukan itu bisa dikontrol. Mereka tidak mau seperti eh, saat berakhirnya Perang Dunia Pertama, ketika Treaty of Versailles itu ditandatangani, kemudian mereka berada dalam posisi di mana Jerman itu seolah-olah dikucilkan. Nah, ketika Jerman itu dikucilkan, maka negara-negara yang lain tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi aktivitas dari Jerman sampai akhirnya bisa membuat mereka bangkit dalam waktu cepat dan memiliki perindustrian yang luar biasa, khususnya dalam bidang senjata seperti itu. Nah, inilah yang menjadi hal menarik. Kenapa Jerman justru malah di dirangkul ya, dirangkul untuk menjadi bagian dari organisasi yang baru tadi. Dan oh ya, tadi bukan Jacques Delors, mohon maaf, Jacques Delors itu adalah salah satu pemimpin Uni Eropa awal ya. Yang saya maksud itu adalah Jean Monnet. Jadi Jean Monnet inilah yang membuat proposal yang ditawarkan kepada Robert Schuman dan Robert Schuman kemudian menawarkannya kepada beberapa negara. Dan satu lagi mungkin terakhir sebelum menjelaskan di awal ini, salah satu hal menarik lain dari keberadaan ECSC adalah dengan adanya High Authority. Nah, High Authority inilah yang menjadi cikal bakal dari Komisi Eropa. Nah, High Authority ini bukanlah lembaga lembaga yang layaknya kalau di ASEAN tuh kayak kesekretariatan ASEAN. Tidak, tapi High Authority ini justru memiliki kekuatan atau diberikan kekuatan lebih untuk bisa menekan, mengikat negara-negara agar stick, agar patuh dengan keputusan-keputusan yang telah dibuat. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari kemunculan Uni Eropa sekaligus menjadi kita sebut sebagai integrasi tahap pertama. Eh, Mungkin itu yang karena kalau misalnya dijelaskan sampai yang sekarang mungkin akan sangat panjang gitu ya. Ini benar-benar jadi kuliah. Nah, jadi mungkin lebih baik kita tanya jawab saja karena takutnya saya justru malah kelamaan juga menjelaskannya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Berarti memang dari bagaimana kemudian terbentuknya Uni Eropa dan dia memiliki peran dalam memperkuat integrasi kawasan Eropa itu memang berangkat dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya Bapak, dari mulai konsep Uni Eropa, lalu kemudian pengajuan proposal dan ditawarkan ke beberapa negara,
terbentuknya ICAC dan kemudian baru itu menjadi salah satu awal mula terbentuknya dari Uni Eropa dengan 6 negara tadi ya Bapak. Baik Bapak, kalau dari saya sudah jelas untuk jawabannya Bapak. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari jawaban Bapak? Oke, baik. Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak. Untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana pengaruh Great Depression terhadap politik di Britania Raya dan Uni Eropa pada masa itu, Bapak? Ini Great Depression tahun 1929 maksudnya. Iya, Bapak. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara Great Depression, eh, problemnya adalah Uni Eropa belum hadir saat itu. Sehingga kalau berbicara dalam konteks organisasi ya tentu tidak bisa. Tapi kalau yang dimaksud adalah konsekuensinya terhadap Eropa, maka itu jelas berdampak. Karena Great Depression ini salah satu problem besar yang dihadapi oleh masyarakat dunia, khususnya di Amerika dan Eropa saat itu, yang membuat perekonomian mereka itu bermasalah. Dan ini adalah sebagai konsekuensi dari eh, berakhirnya Perang Dunia Pertama, yang mana saat itu belum ada mekanisme yang jelas bagaimana cara menyelesaikan persoalan ekonomi ke depannya. Nah, di kemudian hari, persoalan ini diatasi dengan cara membentuk Bretton Woods. Jadi, di tahun 1944, sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, beberapa negara, khususnya negara-negara sekutu, itu sudah mulai berpikir, oke, perang sudah hampir selesai, kita sudah hampir menang, so what next? Apa nih yang harus kita lakukan ke depannya agar bisa kita meningkatkan ekonomi kita, merekonstruksi negara kita, apa yang harus kita lakukan? Dan disitulah muncul IMF dan IBRD ya, International Bank of Reconstruction and Development, yang kemudian nanti berubah menjadi Bank Dunia. Nah, dari situ ekonomi ekonomi dunia, ekonomi global khususnya di negara Eropa dan Amerika itu tidak terlalu terkena dampak yang signifikan. Artinya tidak memunculkan Great Depression lagi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ke tentang Great Depression, maka eh, ketiadaan arus modal yang saat itu beredar membuat tidak adanya pekerjaan yang real. Jadi salah satu yang menjadi kunci dari Great Depression itu adalah tidak ada yang lapangan pekerjaan. Karena banyak pabrik yang tutup, tidak memiliki modal yang cukup untuk bisa menggerakkan roda operasinya. Dan itu yang menyebabkan munculnya pengangguran, misalnya munculnya keterbatasan dana yang beredar di tengah masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki apapun untuk dibeli seperti itu. Dan ini yang menjadi persoalan penting. Dan di satu sisi sifat dari negara-negara yang masih semi merkantilis, maksud semi merkantilis adalah mereka masih fokus pada negara masing-masing, tidak berusaha untuk mengembangkan kerjasama secara strategis dengan negara-negara lain. Ini yang jadi persoalan. Nah, untuk Inggris sendiri, Inggris tentu menjadi salah satu yang terkena dampak yang besar akibat adanya eh, Great Depression ini, karena Inggris saat itu masih menjadi sebuah negara yang terbesar di dunia, karena Inggris masih memiliki negara-negara jajahan, gitu ya, negara-negara jajahan. Tetapi kita tahu bahwa Inggris sendiri sebenarnya sangat sangat dibantu saat itu oleh keberadaan dari negara-negara jajahan tersebut, sehingga hasil sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara jajahan itu masih bisa dimanfaatkan untuk diperjualbelikan oleh Inggris. Nah, hanya saja tentu secara umum kita tidak bisa mengatakan bahwa Inggris terlepas dari Great Depression. Secara umum tetap mereka memiliki persoalan tersendiri terkait mengenai masalah Great Depression ini. Dan nantinya Great Depression inilah yang akan melemahkan Inggris secara berkala.
Jadi ketika mereka tidak lagi mampu untuk membiayai ekspansi mereka di dunia, kemudian mereka juga semakin memiliki keterbatasan di dalam bidang industri dalam negeri mereka, maka perlahan mereka mengalami penurunan sampai nanti akhirnya mereka juga terjebak dalam Perang Dunia Kedua yang membuat kekuasaan mereka semakin menurun, apalagi pasca Perang Dunia dengan merdekanya beberapa wilayah strategis yang selama ini mereka kuasai seperti itu. Jadi jelas berdampak besar kepada Inggris. Oke, baik Bapak. Jadi kalau dari Raisa sendiri itu menarik sekali ya Bapak untuk dibahas. Terlebih dari ini berarti Great Depression ini merupakan salah satu hal yang dapat berdampak besar ya Bapak bagi masalah dunia. Karena pada saat itu belum ada penyelesaian masalah secara singkat, kemudian baru munculnya IMF ya Bapak, EBRD, dan ketiadaan arus modal itu membuat pekerjaan yang ada di sana tidak berjalan ya Bapak karena Great Depression tadi. Jadi adanya pengangguran, kemudian dana yang beredar itu tidak maksimal seperti itu dan menjadi persoalan penting juga karena dalam hal ini Inggris itu menjadi salah satu negara yang berdampak besar ya Bapak. Dan Great Depression itu pada akhirnya dapat melemahkan Inggris secara berkala dan perlahan mereka dapat mengalami penurunan. Betul ya Bapak? Oke, baik. Eh, Kalau dari saya cukup, dari teman-teman ada yang ingin menanggapi, teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Baik, Bapak, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan antara Brexit dan kebijakan ekonomi di Uni Eropa selama periode pasca Great Depression, Bapak? Nah, mungkin ini pertanyaan yang harus diubah. Karena seperti yang saya bilang, kalau Great Depression ini maksudnya kalau di tahun 1929, kan jelas Brexit di tahun 2016. Hmm. Nah, maka ini yang harusnya jadi pertanyaan sih, apakah memang ini maksudnya Great Depression 1929? Karena sepemahaman saya itu ya, eh, atau ada opsi lain, misalnya kalian ingin bertanya mengenai eh, apa sih dampak dari krisis ekonomi yang ada di Eropa dan di Amerika tahun 2008, dan kemudian apa yang kemudian menyebabkan Inggris Inggris memutuskan untuk keluar dari mana? Dari Uni Eropa seperti itu. Karena tapi kalau tahun 2008 itu namanya bukan Great Depression tapi Great Recession. Nah, mungkin apakah maksudnya itu atau bagaimana? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang bisa membantu teman-teman? Oke, mungkin eh, kakak izin mengganti pertanyaannya ya sobat karena yo ada sedikit kesalahan teknis juga dari ini, mungkin ada typo dari pertanyaannya. Jadi Pak, saya ingin menanyakan terkait keberlanjutan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di Inggris itu yang mana telah Brexit itu telah berdampak pada sektor perdagangan, juga pada sektor investasi dan pertumbuhan ekonomi di Britania Raya serta di Uni Eropa juga. Dan yang kalau kondisinya seperti itu tuh pasti perubahan itu bisa berdampak juga pada lapangan pekerjaan dan kestabilan ekonomi yang bisa dibilang secara keseluruhan lah ya. Lalu bagaimana dampak ekonomi di Britania Raya dalam jangka panjang, Pak, yang disebabkan oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa tersebut? Oke, baik. Eh, Sebentar, saya catat dulu tadi ya, biar nggak ada yang lupa. Nanti kalau ada yang lupa di ya. Hmm, baik. Jadi eh, kalau kita pahami mengenai Brexit adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa, tetapi ketika mereka keluar, mereka tidak benar-benar dilepas begitu saja.
Artinya ada mekanisme-mekanisme baru yang dibuat antara Inggris dan Uni Eropa agar Inggris itu tetap bisa terikat dalam konteks ekonomi atau perdagangan ya. Jadi ini sama seperti Swiss misalnya, dia tidak bergabung ke dalam Uni Eropa, tetapi dia masih bisa memanfaatkan kerjasama-kerjasama strategis dengan Uni Eropa. Nah, begitu pula juga dengan Inggris. Kenapa demikian? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Inggris sendiri adalah negara yang terletak di benua Eropa, lebih dekat ke Eropa ketimbang mitranya di Amerika Serikat. Oleh karenanya dalam banyak hal mereka membutuhkan aspek perdagangan ataupun aspek ekonomi lainnya. Nah, yang menjadi persoalan bagi Inggris sebenarnya adalah ketika mereka memutuskan untuk keluar karena selama ini mereka merasa bahwa urusan ekonomi mereka itu terlalu diatur oleh Uni Eropa. Karena kita tahu bahwa di Eropa memiliki European Commission, Komisi Eropa, yang mengatur berbagai macam hal, mulai dari masalah ekonomi sampai persoalan luar negeri dan keamanan. Ini dianggap Inggris sebagai salah satu bentuk pencederaan terhadap kedaulatan mereka. Oleh karenanya mereka memutuskan untuk keluar. Apalagi dengan adanya Great Recession di tahun 2008 yang kemudian berdampak kepada Uni Eropa. Mengingat salah satu negara anggota Uni Eropa yaitu Yunani mengalami krisis yang begitu luar biasa sehingga harus di bail out oleh Uni Eropa. Dan bagi Inggris kebijakan tersebut ya sebenarnya merugikan negara-negara anggotanya yang lain. Seharusnya persoalan Yunani itu tidak apa tidak harus dibantu sedemikian rupa. Nah, tetapi bagi Uni Eropa, kenapa Yunani itu harus dibantu? Karena Yunani itu terikat dalam euro. Sehingga ketika Yunani flop, euro juga akan terdampak. Ketika euro di Yunani flop, maka dia akan memiliki efek domino kepada negara-negara lain yang menggunakan euro. Itulah alasan kenapa harus dibantu. Nah, kembali lagi ke Inggris. Nah, persoalan yang ada di Inggris sekarang kemudian adalah bagaimana mereka bisa terbebas dari kebijakan-kebijakan yang memaksa mereka untuk bergabung ke dalam skema ekonomi Eropa. Walaupun mereka dari awal tidak masuk ke dalam anggota negara-negara yang memiliki euro atau yang menggunakan euro, tapi setidaknya mereka adalah tetap menjadi salah satu aktor dominan di dalam, dan Uni Eropa tetap butuh Inggris sebagai salah satu hal yang atau salah satu negara yang akan mensupport perekonomian di kawasan. Nah, salah satu yang menarik sebenarnya adalah salah satu yang kemudian disampaikan oleh kelompok yang pro terhadap Brexit adalah adanya iuran yang dibayarkan oleh Inggris kepada Uni Eropa dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga ketika nanti mereka itu keluar, mereka tidak perlu membayar iuran tersebut. Kemudian mereka juga memiliki perdagangan yang cukup signifikan, di mana mereka memiliki keuntungan atau memiliki nilai produk domestik bruto itu lebih dari atau hampir mencapai 2,5 miliar euro. Dan itu cukup besar. Dan mereka menjadi pemain atau negara di Uni Eropa saat itu yang memiliki urutan kedua atau yang berada di urutan kedua setelah Jerman dalam hal kontribusi ekonomi terhadap kawasan. Mengingat Inggris juga memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup banyak sehingga ini juga mensupport PDB tadi. Nah, oleh karenanya salah satu alasan mengapa Brexit itu cukup lama proses keluarnya karena negosiasi-negosiasi yang harus dilakukan oleh Inggris maupun
Uni Eropa. Dengan adanya perjanjian, maka Inggris tetap akan mendapatkan hak-hak tertentu untuk melaksanakan perdagangan atau perekonomian dengan negara-negara Uni Eropa. Dan ini yang menjadi salah satu hal yang cukup menarik untuk disampaikan. Jadi adanya perjanjian tersebut akan mengikat Inggris tetap berada dalam Eropa walaupun tidak lagi menjadi anggotanya seperti itu. Nah, bagaimana dampaknya dengan kondisi hari ini? Nah, sebelumnya saya mohon izin sebentar ya. Saya ingin mengambil minum. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lanjutkan ya, lantas bagaimana dampak dari perekonomian Inggris sendiri, khususnya setelah kurang lebih ya boleh dikatakan 8 tahun ya, 8 tahun mereka keluar dari Uni Eropa. Dan jika kita perhatikan, maka ketika mereka keluar dari Uni Eropa, saat ini kondisi perekonomian Inggris memang berada dalam status stagnan. Apa yang dimaksud dengan stagnan di sini adalah bahwa mereka tidak memiliki sebuah surplus yang signifikan, tapi di satu sisi mereka juga tidak mengalami krisis yang berkelanjutan. Kalaupun kita melihat adanya penurunan, tapi itu dikarenakan oleh COVID-19, maka kita tidak menganggap itu sebagai salah satu dampak yang signifikan dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa, karena memang variabelnya adalah COVID-19. Tidak apa ya, tidak ada yang menduga bahwa memang COVID-19 itu akan hadir, dan tentu setiap negara akan terkena dampak yang sangat jelas dari adanya COVID-19 tadi. Nah, tetapi kalau misalnya kita berbicara secara ekonomi keseluruhan, maka yang bisa disampaikan di sini adalah adanya stagnansi. Mereka belum bisa keluar dari masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran, kemudian arus modal yang terbatas, tapi tidak sampai juga membuat mereka masuk pada tahap resesi seperti itu. Mungkin itu. Nanti kalau misalnya soal data, kalian mungkin bisa lebih cek lagi ya. Kalau secara angka, kalian nanti bisa cek. Kalau saran saya kalian cek dari tahun 2016 sampai tahun 2024 ini berapa jumlah ekspor impor Inggris dan penerimaan mereka. Dan itu nanti kalian bisa combine. Bukan combine, maksudnya kalian bisa bandingkan ya. Kalian bisa bandingkan, komparasikan eh, bagaimana angka-angka tersebut. Nah, kalau sepemahaman saya dan yang sempat saya ketahui adalah bahwa mereka berada pada posisi yang stagnan. Artinya tidak terjadi jomplang yang terlalu besar kecuali pada saat COVID-19. Oke, tadi apalagi ya pertanyaannya? Selain tadi mengenai Brexit, kemudian dampaknya. Udah Pak, tadi sudah terjawab mengenai Oke, dampak jangka panjang. siap.
Terima kasih kembali ke Raisa. Oke, baik. Terima kasih Kak Habib atas pertanyaannya. Berarti dari Kak Habib sendiri itu setuju ya untuk jawaban dari Bapak. Apakah masih ada tanggapan atau bagaimana Kak Habib? Ups. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya Bapak. Pertanyaan keempat, apakah apa dampak Brexit terhadap integritas kawasan Eropa dan bagaimana cara kawasan tersebut meresponnya? Oke, baik. Hal yang juga perlu kita pahami pada saat Brexit itu muncul adalah dengan meningkatnya populisme di Eropa. Artinya populisme di sini adalah makin kuatnya kelompok atau partai politik sayap kanan di Eropa. Sebenarnya bisa sayap kanan, bisa sayap kiri ya. Tapi yang jelas mereka spektrumnya itu di tingkat yang ekstrim. Jadi yang memiliki semangat ultranasionalisme yang tinggi. Kalau yang di kanan berarti itu apa ya, mungkin sebagian mengatakannya sebagai uh, neofasism gitu ya. Kalau yang di kiri mereka memang lebih kepada ultra sosialisme. Nah, di sini keduanya sangat memiliki similaritas, yaitu mereka anti integrasi, kemudian mereka juga anti Uni Eropa, artinya mereka memainkan peranan yang sangat minimal di Uni Eropa dan sangat curiga dengan Uni Eropa. Terlebih lagi akibat ada kebijakan open border migration di tahun 2016 yang dibuat oleh Uni Eropa yang membuat mereka itu merasa ketakutan bahwa nantinya dengan banyaknya imigran, nilai-nilai keeropaan yang atau nilai-nilai daerah mereka, negara mereka itu akan terkikis dengan adanya para imigran ini. Nah, dengan adanya Brexit ini semacam uh, angin segar gitu ya bagi negara-negara yang sedang dipengaruhi oleh keberadaan dari kelompok populis ini. Dan ada beberapa negara yang kemudian ingin mengajukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Inggris. Seperti misalnya kita lihat ada Polandia. Polandia itu ingin keluar dari Inggris ketika mereka dipimpin, saya lupa nama Perdana Menterinya, tapi yang jelas bukan Donald Tusk, karena setelah itu kan Donald Tusk menjadi Presiden Uni Eropa. Mereka atau kelompok ini, Perdana Menteri ini ingin agar Polandia juga memiliki opsi untuk keluar dari Inggris. Hungaria juga sama. Kemudian Portugal juga sempat mengajukan itu. Dan beberapa negara lain yang sekali lagi dipimpin oleh partai politik yang berbasiskan populisme. Tetapi mereka berbeda dengan Inggris. Gitu ya. Dalam konteks historis, Inggris memang tidak pernah mau bergabung dengan Uni Eropa. Itulah sebabnya pada tahun 1951 mereka menolak untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Kemudian mereka justru malah membentuk organisasi sendiri. Saya lupa namanya organisasinya. Itu di tahun 1960-an akhir mereka membentuk organisasi itu terdiri dari 3 negara, tapi kolaps gitu karena memang tidak bisa tidak bisa mensustain kerjasama yang ada, mengingat Inggris selalu merasa bahwa mereka menjadi pemimpin dari organisasi tersebut. Berbeda dengan negara-negara Uni Eropa yang lebih sifatnya adalah egaliter. Tetapi ketika Inggris mengalami kemunduran hebat akibat lepasnya negara-negara jajahan, ditambah kehilangan terusan Suez, sehingga pemasukan signifikan mereka itu turun drastis, maka mereka mau nggak mau harus bergabung ke dalam Uni Eropa. Dan itu pun mereka sempat ditolak 2 kali. Ketika Prancis dipimpin oleh Presiden Charles de Gaulle yang 2 kali memveto keanggotaan Inggris. Baru ketika Charles de Gaulle wafat, kemudian digantikan oleh presiden yang lebih moderat, Inggris diterima dan diadopsi di tahun 1973 bersama 2 negara lain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa secara mindset Inggris sebenarnya dalam tanda kutip terpaksa. Dan Inggris boleh disampaikan di sini secara kultur dan karakter itu tidak, atau mereka kayak sepupuan yang tidak akur gitu.
karena mereka berbentuk kepulauan sendiri dan selalu merasa curiga dengan apa yang dilakukan oleh counterpart mereka, negara-negara tetangga mereka yang ada di wilayah kontinental. Sehingga kita tahu bahwa Inggris lebih menyukai hubungan transatlantik dengan Amerika Serikat. Nah, berbeda kemudian dengan negara-negara Eropa Tengah atau Eropa Barat Eropa Selatan yang ingin keluar dari Uni Eropa. Mereka itu masuk ke Uni Eropa karena kebutuhan, karena mereka baru saja lepas saat itu dari pengaruh Uni Soviet, dan mereka memutuskan untuk bergabung karena melihat citra Uni Eropa sebagai suatu kawasan yang luar biasa yang mampu meningkatkan ekonomi negara anggotanya. Sehingga hari ini mereka belum bisa untuk keluar dari Uni Eropa walaupun mereka ingin, karena resistensi dari rakyat juga mungkin akan besar. Ingat, ketika kita ingin keluar atau suatu negara ingin keluar dari Uni Eropa, maka harus melalui referendum. Dan akan banyak sekali tahapan-tahapan yang dilalui setelah iya. Makanya Inggris butuh waktu 3 tahun sampai akhirnya benar-benar menghasilkan keputusan untuk benar-benar lepas dari Uni Eropa. Dan hal ini sepertinya yang juga dipikirkan oleh kelompok populis tadi. Sehingga walaupun mereka ingin keluar, tapi ada hal-hal tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka tidak bisa keluar saat ini. Nah, dan itulah dampak bagi integrasi. Jadi kalau kita bicara soal dampak terhadap integrasi, kita akan melihat pada 2 hal. Yang pertama, dampak integrasi dalam konteks apakah persatuan itu tetap ada? Dan kalau ini sudut pandangnya, maka jelas jawabannya adalah ada. Buktinya apa? Buktinya belum ada negara lain yang keluar setelah Inggris. Tapi kalau pertanyaan kedua adalah sudut pandangnya, oke, kita tetap bersatu, tapi apakah kohesivitasnya, kebersamaannya antar negara anggota itu tetap solid dan kuat? Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, beberapa negara itu memiliki kecenderungan untuk anti Eropa, bukan anti dalam arti membenci ya, tapi maksudnya anti Eropa di sini adalah tidak mau untuk terikat kebijakan dengan Uni Eropa secara menyeluruh, secara komprehensif. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya, jika memang mereka sudah banyak yang anti Eropa, kenapa Eropa masih bisa sustain? Kenapa Uni Eropa masih bisa berjalan? Karena Uni Eropa memiliki birokrasi tersendiri yang kompleks, yang ada di Brussels. Dan mereka, anggota-anggota pekerja-pekerja Uni Eropa, misalnya di antara kalian nih, ada Habib di sini misalnya, dari Hungaria, kemudian Yusuf dari Polandia, Eko dari Jerman, Raisa dari Prancis, Fauzia dari Luxembourg misalnya, atau Ana dari Rumania. Ketika kalian semua bekerja untuk Uni Eropa, maka pledge of allegiance kalian bukan lagi ke negara nasional kalian. Inilah yang menyebabkan mengapa Uni Eropa, walaupun diterpa isu integrasi tadi, mereka masih bisa untuk tetap sustain dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Karena pegawai-pegawai yang lintas batas negara tadi tetap memiliki komitmen untuk mengembangkan Uni Eropa. Dan persoalan mengenai masalah populisme itu adalah persoalan politik. Bisa jadi justru isu terhadap integrasi Eropa digunakan oleh para polisi tadi untuk mendapatkan keuntungan suara bagi mereka yang juga anti terhadap Eropa, masyarakat yang anti Eropa. Tapi setelah mereka terpilih, belum tentu mereka mampu untuk mengeksekusi apa yang menjadi harapan mereka. Sehingga kalau kembali kepada pertanyaan, apa yang dilakukan, apa yang terjadi di Brexit, itu memang menjadi suatu fenomena menarik di dalam perkembangan Uni Eropa, bahwa ternyata mereka tidak hanya bisa merangkul negara untuk bergabung, tapi juga bisa terlepasnya negara dari keanggotaan. Dan itu berdampak bagi negara-negara lain, khususnya yang memiliki semangat populisme, untuk juga ikut serta keluar dari Uni Eropa, tetapi konsekuensi-konsekuensi yang lebih besar harus mereka hadapi, dan mereka tidak siap. Inilah yang membuat mereka berbeda dengan Inggris. Kalau Inggris dari awal mindsetnya memang tidak nyaman berada di Uni Eropa. Sementara kalau misalnya negara-negara lain seperti Hungaria, Polandia, Portugal, Yunani, justru mereka
tidak ada yang bisa membayangkan ketika mereka keluar dari Uni Eropa karena mereka tidak memiliki cadangan devisa yang cukup besar untuk membantu mereka dalam mempertahankan perekonomian di era stagnansi ini. Mungkin seperti itu jawabannya. Oke, baik Bapak. Berarti memang dampak Brexit terhadap integritas kawasan Eropa itu sangat berdampak sekali ya Bapak, dan menjadi fenomena menarik karena mereka tidak hanya merangkul, tetapi di sini mereka dapat lepas dari keanggotaan Uni Eropa ya Bapak. Gimana? Maaf. Sorry. Eh, Iya Bapak, maksudnya kalau dari saya sendiri itu berarti menarik kesimpulannya karena fenomena ini berarti tidak hanya merangkul, tetapi mereka itu juga membuat keanggotaan tadi terlepas dari Uni Eropa ya Bapak. Ya, secara fenomena jadi Uni Eropa ternyata tidak hanya menjadi magnet bagi negara-negara non-anggota untuk bergabung, tetapi ada juga kasus dengan adanya Brexit di mana ada negara anggota yang justru malah memilih untuk keluar seperti itu. Oh, baik Bapak. Baik Bapak, bisa dimengerti untuk jawabannya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima, setelah Britania Raya keluar dari Uni Eropa, itu terjadi krisis pangan yang melanda Britania karena suplai pangan itu terhenti, Bapak. Jadi, kemana kemudian Britania Raya ini dapat mencari pasokan pangan, Bapak, ketika mereka keluar dari Uni Eropa tadi? Oke. Baik. Ini adalah salah satu problem yang dihadapi oleh Inggris saat ini, di mana ada kelangkaan pangan dan kalau tidak salah yang sempat saya baca itu inflasinya itu lebih dari 10% ya, mungkin sekitar 15-17%. Dan ini adalah persoalan tersendiri karena ini baru pertama kali sejak tahun 2008 ketika adanya Great Recession yang melanda Eropa. Nah, eh, yang harus menjadi titik sentral kita adalah eh, apa yang kemudian berdampak bagi Inggris di sektor industri pangan ini. Misalnya ada beberapa perusahaan pangan yang akan melakukan PHK ya kepada ribuan pekerjanya, dan ini adalah suatu persoalan baru karena akan meningkatkan jumlah pengangguran. Dan ini sebenarnya bukan suatu fenomena baru karena waktu di zaman Boris Johnson hal ini sudah terjadi. Artinya sudah, yang makanya saya katakan tadi pengangguran meningkat, tetapi memang belum sampai pada taraf resesi ya, atau kesulitan orang untuk membeli suatu barang, khususnya barang-barang yang sesuai kebutuhan sehari-hari. Nah, lantas kalau kembali lagi tadi ke pertanyaannya, apa kemudian dampaknya, apakah ini bisa dikaitkan dengan Brexit atau tidak? Maka sesungguhnya yang kita harus perhatikan adalah bagaimana pola distribusi atau pola produksi dari pangan tersebut. Apakah pangan tersebut memang dihasilkan oleh Inggris atau sebenarnya mereka adalah barang-barang impor tetapi dari sisi distribusi mengalami kendala. Ini yang mungkin juga perlu untuk kita 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 perhatikan. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau yang saya lihat adalah ada semacam eh, pengurangan pangan akibat adanya eh, invasi Rusia ke Ukraina, sehingga banyak hal khususnya dalam sektor pertanian itu menjadi lebih terbatas. Walaupun kalau kita katakan apa kaitannya Mas? Karena kan bukankah dari Rusia dan Ukraina itu jauh gitu ya dan tidak masuk ke dalam Uni Eropa sendiri. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di dalam sistem perdagangan regional ataupun global terjadi semacam apa yang kita sebut sebagai global market chain atau rantai pasar global. Nah, rantai pasar global ini mengikat suatu negara
dengan negara lain walaupun hitungannya tidak langsung. Seperti misalnya contohnya ketika terjadi krisis pangan bukan krisis pangan, ketika menurunnya gandum misalnya di Rusia dan Ukraina dan mereka tidak bisa mensupport eh, ekonomi dalam bentuk minyak bumi ataupun kalau gandum adalah bicara soal pangan di mana mereka tidak bisa mengekspor ke negara-negara Eropa, maka terjadi persoalan yaitu para pekerja itu atau negara tertentu itu mengalami kekurangan dari stok bahan makanan. Nah, stok-stok ini yang kemudian juga akan berdampak bagi varietas industri lainnya di sektor pangan. Bisa dipahami ya? Jadi walaupun awal mulanya adalah gandum, tapi ketika itu tidak bisa diekspor ke negara-negara Eropa lain, maka termasuk Inggris, maka yang menjadi masalah adalah hal tersebut bisa jadi berdampak bagi komoditas lainnya. Begitu pula juga misalnya dengan adanya keterbatasan stok gas alam dari Rusia. Kita tahu bahwa Eropa selama ini menjadi ketergantungan dengan gas Rusia. Tapi dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina membuat mereka justru mengalami kekurangan energi untuk produksi misalnya, untuk kebutuhan rumah tangga, dan lainnya. Nah, dalam konteks produksi kita tahu bahwa banyak industri itu yang digerakkan oleh energi, dan salah satunya adalah dari gas ini. Nah, ketika produksi ini tidak maksimal karena kekurangan sumber daya energi, maka mau tidak mau jumlah produksi juga akan terbatas. Ketika jumlahnya terbatas, maka tentu hasil produksinya pun akan terbatas dan penjualannya pun akan terbatas. Ini yang kemudian harus kita pahami, bahwa ada semacam dampak-dampak yang diberikan oleh adanya krisis-krisis ini. Dan ini juga berdampak akhirnya pada Inggris. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Inggris? Karena sebenarnya kan krisis ini terjadi di tahun 2023 ya. Jadi bukan suatu persoalan yang baru, tapi dia merupakan hasil dari konsekuensi adanya COVID juga yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Inggris. Nah, dari aspek uh, solusi, maka ada semacam hal yang menarik, yaitu ketika di Inggris, nah ini pas nih, di Inggris di akhir tahun ya, di sekitar November 2023, itu ada forum konferensi tingkat tinggi ketahanan pangan global. Dan mereka berusaha untuk menemukan suatu cara bagaimana bisa menguatkan sistem ketahanan pangan di setiap negara. Dan salah satunya ya ini adalah bagian dari upaya Inggris untuk bisa mengatasi persoalan pangannya. Dan apa yang terjadi di Inggris itu juga terjadi di luarnya, maksudnya di negara-negara dunia, karena adanya adanya climate change misalnya, perubahan iklim, itu juga membuat jumlah produksi, katakanlah dengan adanya perubahan iklim itu juga mengganggu produksi pangan yang ada di seluruh dunia. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Nah, disinilah kemudian mengapa Inggris pertama berusaha untuk terlibat aktif di dalam pembangunan atau pembentukan suatu sistem ketahanan pangan global yang bisa membantu negara-negara anggotanya dalam mempersiapkan diri dalam mengatasi ancaman-ancaman kelangkaan pangan di kemudian hari. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang mereka lakukan adalah melakukan pembatasan penjualan agar produk ini bisa tetap bisa dibeli oleh masyarakat, tetapi tidak ada pengumpulan suatu barang di pihak tertentu secara masif. Jadi ada pembatasan untuk hal pembelian. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki sistem produksi pangan,
khususnya di komoditas-komoditas strategis seperti tomat, jagung, agar eh, bisa lebih sustain, bisa lebih mampu bertahan dari adanya ancaman perubahan iklim dan masalah-masalah lainnya yang berdampak pada industri pertanian tadi. Nah, itulah tiga hal yang dicoba untuk dilakukan oleh Inggris. Walaupun kalau untuk detailnya kebijakan, misalnya kayak bagaimana sih cara mempertahankan produksi tadi gitu ya, bagaimana cara untuk bisa meningkatkan ketahanan. Nah, ini yang kita harus teliti lebih lanjut lagi seperti itu. Tapi secara umum tiga hal itulah yang menjadi solusi bagi Inggris. Kalau dikatanya kaitannya dengan Uni Eropa, ada nggak sih? Jujur saya belum tahu korelasi langsungnya, apakah ini juga dampak dari adanya Brexit atau tidak, karena butuh ada penemuan data lanjutan yang uh, bisa memastikan jawaban gitu ya. Jadi jangan sampai keliru karena tidak ada datanya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Baik, teman-teman, dengan berakhirnya sesi wawancara hari ini, maka berakhir pula sesi berbagi informasi ya bersama Bapak Rizky Hikmawan pada hari ini. Tapi kita tidak akan berhenti di sini karena saya masih ingin mendengarkan aspirasi ataupun menampung ide dari teman-teman jika memang ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Bapak. Boleh, teman-teman? Bagaimana, teman-teman? Apakah masih ada atau sudah cukup? Cukup sih. Oke, baik, cukup. Baik, dalam kesimpulan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa integrasi politik Eropa itu telah menjadi tonggak penting dalam menciptakan stabilitas dan kerjasama di wilayah tersebut melalui pembentukan dari Uni Eropa. Meskipun dihadapi dengan tantangan, integrasi politik itu terus memberikan manfaat ya secara signifikan bagi negara anggotanya. Dengan semangat yang kerjasama yang berkelanjutan, kemudian kita dapat membentuk masa depan dari Eropa dengan lebih kuat dan dapat bersatu. Baik, berakhirnya sesi wawancara hari ini berarti berakhir pula sesi berbagi informasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Hikmawan karena telah ingin menjadi narasumber kami dalam sesi wawancara pada hari ini ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Iya, baik. Sebelum itu saya tutup dengan pantun dulu ya kali Bapak. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga nanti kita berjumpa lagi. Saya Raisa Ramadini, moderator hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizky Hekmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama teman-teman. Sukses untuk proyeknya dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Oke, izin live ya. Iya Bapak. Izin Bapak, sebelumnya apakah boleh di screenshot dulu foto bareng dengan kami, Bapak? Boleh, boleh.